Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Gamelan di gudang sekolah. Sekolah Dasar Negeri 1 Cempaka adalah tempat Robin menghabiskan 6 tahun masa kecilnya. Sekolah itu kini tampak lebih tua dari yang ia ingat. Cat dinding mengelupas, ruang UKS jadi tempat penyimpanan kursi, dan gudang belakang tempat bahkan saat kecil pun sudah dianggap keramat. Sekarang akan dibongkar karena akan dibangun kantin baru. Beberapa alumni termasuk Robin dan Eko diundang untuk melihat proses renovasi karena mereka termasuk generasi terakhir yang pernah menyentuh gamelan milik sekolah. Hari itu pukul 11 siang, para pekerja mulai membuka papan dinding gudang. Belum sempat masuk, terdengar bunyi gamelan pelan. Bukan keras, tapi cukup jelas, seolah ada yang menabuh satu set alat di dalam. Semua orang berhenti. Pak Heru, penjaga sekolah sejak tahun 90-an, langsung berdiri. Suara itu lagi, gumamnya. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya satu set gamelan tua. Sebagian terbungkus kain, sebagian lagi berkarat. Tapi bekas debunya tergeser, seperti ada yang baru saja menyentuhnya. Di ruang guru, Robin dan Eko menemui Pak Heru. Dulu sekolah ini punya sanggar seni kecil. Gamelan itu warisan dari kepala sekolah pertama. Anak-anak diajari menabuh sejak kelas 3 SD. Setiap Jumat sore latihan. Tapi tahun 1998, pas acara kelulusan, ada yang hilang. Satu bonang kecil. Mereka bilang anak laki-laki bernama Andra bawa pulang tanpa izin buat latihan di rumah. Tapi malam itu dia kecelakaan waktu perjalanan pulang. Sejak itu gamelan disimpan, seolah sekolah tidak pernah lagi adakan latihan. Bahkan gamelan dilarang disentuh. Eko mulai mencatat waktu kejadian. Setiap jam 11 siang waktu istirahat. Robin ingat sesuatu. Dulu latihan gamelan kadang ditumpuk di jam istirahat kedua, kata guru seni, biar anak-anak nggak ngantuk habis pelajaran PPKN. Mereka menemukan buku tua di bawah kursi rusak, buku latihan gamelan. Di dalamnya tertulis tanggal latihan terakhir, Jumat 12 Juni 1998, lagu Lingsir Wengi. Dan di bawahnya tulisan tangan kecil, kalau aku gak bisa main hari itu, simpan bunyinya ya, jangan dimusnahkan. Andra. Malam hari, Robin dan Eko datang ke sekolah. Mereka duduk di luar gudang. Hening, tidak ada suara. Sampai tepat pukul 11 malam, jam yang sama tapi di sisi lain dunia suara gamelan muncul lagi. Kali ini lebih lembut, lebih lambat, tapi indah. Robin berkata pelan,
Mungkin Andra nggak minta kita balikin gamelannya, tapi minta kita dengar. Mungkin ini bukan minta maaf, tapi minta dikenang. Catatan Robin, ada bunyi yang tak bisa direkam, ada kesenian yang tidak untuk dipamerkan, tapi ada kenangan yang hanya bisa didengar oleh hati yang masih mengingat. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah inimu. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Kalau kamu mulai merinding tenang, itu wajar karena yang tak terlihat sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.